Setiap kali rakyat turun ke jalan, ada keresahan yang tak lagi bisa dibungkam. Demo di Indonesia bukan sekedar keramaian massa, tapi suara hati yang selama ini tak didengar. Kenapa masyarakat sampai rela-rela panas-panasan, bentrok dengan aparat, bahkan menjarah rumah DPR? Mari kita bongkar akar masalahnya. Akar masalah yang pertama, kesenjangan sosial ekonomi. Harga kebutuhan pokok sehari-hari mulai naik, tapi pendapatan yang rakyat terima yaitu stagnan. Kemudian, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. DPR dan pejabat sering terjerat kasus-kasus yang tidak mengenakan yang dapat merugikan rakyat. Kemudian adanya kebijakan kontroversi seperti Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang KPK, dan kenaikan BBM yang sangat signifikan, yang sangat berpengaruh terhadap kita sebagai rakyat Indonesia. Kemudian ada rasa ketidakadilan hukum, rakyat kecil cepat dihukum. Tapi mengapa pejabat bisa lolos begitu saja? Apakah benar yang dikatakan bahwa hukum itu tajam ke bawah? Seperti ada dari cerita nyata, petani, buruh, mahasiswa yang merasa suaranya ini benar-benar diabaikan. Mengapa ini terjadi? Kita ke bagian 2. Mengapa demo jadi pilihan? Jalur formal sering tak efektif. Aspirasi lewat surat, audiens, atau hearing itu biasanya tidak menjadi hal-hal yang efektif untuk masyarakat menyuarakan apa yang mereka inginkan. Kemudian ada budaya politik paternalistik. Suara rakyat sering dianggap hanya angin lalu, tidak pernah didengar. Masukan-masukan yang ada di pikiran masyarakat itu tidak pernah diolah. Mengapa ini bisa terjadi? Kemudian ada media sosial yang memperkuat kesadaran dan solidaritas, di mana rakyat mulai menyuarakan suara-suaranya lewat media sosial dan aksi-aksi solidaritas dari rakyat dengan langsung turun ke jalanan. Apakah demo jadi simbol? Jangan remehkan rakyat. Seperti bisa kita ambil contoh, Reformasi 1998, rakyat bersatu, suara akhirnya didengar oleh pemerintah. Apakah hal ini harus selalu terjadi? Apakah rakyat harus terus demo agar suaranya didengar oleh pemerintah? Apakah demo ini salah satu opsi yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan? Kemudian, aspirasi yang disuarakan. Ekonomi di Indonesia seperti harga sembako, lapangan pekerjaan, dan upah layak itu sangat sulit sekali didapatkan. Yang dimana harga sembako terus meningkat, lapangan pekerjaan yang mulai menipis. Banyak seperti kalangan SMK, lulusan sarjana, atau di atasnya itu masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Mengapa? Dan mengapa? Itu yang selalu ada di pikiran rakyat. Kemudian dari segi upah tidak selamanya layak. Masih ada beberapa perusahaan, kemudian PT-PT dan lainnya yang masih menggaji karyawannya di bawah UMK. Apakah ini menjadi masalah? Iya. Karena mengapa? Kita bisa satukan antara harga sembako dan upah layak. Yang dimana harga sembako terus meningkat, kebutuhan rakyat terus meningkat. Tapi mengapa upahnya tidak naik-naik? Kemudian di bagian politik, mengapa korupsi di negara ini terus berkelanjutan dari satu cabang ke cabang yang lainnya? Dan tidak adanya transparansi dari DPR. Entah itu berapa gajinya, berapa tunjangannya, itu tidak ada transparansinya. Seperti dari kerja nyata mereka pun kita tidak mengetahui mereka bekerja seperti apa. Kemudian tunjangan apa yang mereka dapatkan dan aspirasi rakyat mana yang mereka suarakan. Kadang yang kita pikirkan, kebanyakan yang disuarakan itu adalah hal-hal yang viral. Apakah suatu masalah harus viral dulu baru ditanggapi? Kemudian adanya tuntutan mundur pejabat. Banyak pejabat-pejabat yang menghina rakyat, menyepelekan rakyat, menganggap rakyat itu tolol. Apakah pejabat tersebut masih layak berada di pemerintahan? Ini menjadi salah satu problematika. Mengapa sampai masyarakat demo turun? Seperti di ruang sidang mereka berjoget-joget. Apakah itu salah satu hal yang benar-benar memiliki etika? Ini bisa menjadi suatu pertanyaan. Kemudian di bagian lingkungan, penolakan adanya tambang ilegal, deforestasi, dan pencemaran. Kadang masih banyak yang kita sadari, pencemaran secara tidak langsung masih terjadi di negara ini. Maka dari itu, rakyat ingin langsung menyuarakannya dengan adanya demo ini. Kemudian kebebasan sipil, menolak pembungkaman
pers dan kriminalisasi aktivis. Banyak aktivis-aktivis yang dibungkam. Kemudian banyak pers-pers atau wartawan-wartawan yang dibungkam. Testimoni mahasiswa dan buruh saat demo. Kami hanya ingin keadilan, bukan kekacauan. Ya, itu benar sekali. Banyak masyarakat ini menginginkan yang terbaik untuk negara ini. Tidak ada kekacauan, tidak ada kehancuran, dan tidak ada korban jiwa. Dengan adanya demo, setiap korban jiwa itu ada, entah dari pihak aparat atau dari masyarakat. Seperti yang lagi viral baru-baru ini, salah satu driver ojol yang tidak sengaja dia sedang mengantar makanan untuk pemesan tapi menjadi salah satu korban dari pihak Brimob. Dia ditabrak dan dilindas. Akhirnya massa tersulut emosi dan menggebu-gebu. Dan yang anehnya, mengapa hanya dipenjara 20 hari? Kita lanjut ke bagian ketiga. Ketegangan di lapangan. Demo damai sering berubah ricuh. Apakah itu salah satu penyebabnya adanya provokator di antara masyarakat atau dari pihak aparat? Kita masih menjadi pertanyaan. Dan biasanya pemicu bentrok itu yaitu adanya aparat yang represif, ya, dengan menembakkan gas air mata, water cannon, dan peluru karet yang secara tidak langsung dapat melukai masyarakat yang sedang berdemo. Kemudian adanya provokator yang sengaja bikin kacau yang membuat masyarakat tersulut emosi dan akhirnya keadaan berubah menjadi ricuh. Kemudian ada emosi yang benar-benar memuncak yang sampai kita tidak sadari banyak gedung-gedung dari fasilitas negara yang dibakar. Itulah salah satu adanya emosi massa yang memuncak. Hasilnya dari damai kemudian menjadi bentrok dan chaos. Tambahan dari kisah viral, di tengah ricuhnya demo, sering ada korban dari rakyat biasa. Salah satu yang sempat viral, driver ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat massa berhamburan. Video itu menyebar cepat di media sosial, memicu gelombang simpati sekaligus kemarahan rakyat. Banyak yang bertanya, kenapa rakyat kecil yang hanya mencari nafkah harus jadi korban? Kasus itu jadi simbol aparat dianggap berlebihan. Rakyat makin merasa tidak nyaman. Efeknya, demo yang seharusnya menyalurkan aspirasi berubah jadi tragedi kemanusiaan. Semakin banyak korban luka, bahkan ada yang meninggal. Rakyat semakin kehilangan kepercayaan pada aparat dan juga pemerintah. Dari sinilah muncul aksi lebih brutal, penyerangan fasilitas publik hingga upaya menjarah rumah anggota DPR. Kemudian kita lanjut ke menjarah rumah DPR. Kenapa bisa sejauh itu yang masyarakat lakukan? Simbol kemarahan, DPR dianggap tak mewakili rakyat. Psikologi massa, ketika satu kelompok bertindak ekstrim, yang lain ikut. Rasa frustasi menumpuk, demo damai tak digubris. Akhirnya, aksi balasan. Menjarah bukan solusi, tapi jadi ledakan emosional dari akumulasi keresahan. Analogi, panci yang terus dipanaskan, akhirnya akan meledak. Kemudian adanya penyelesaian dan jalan keluar. Apa sih penyelesaian dan jalan keluarnya? Dari pemerintah atau DPR, transparansi kebijakan. Dengarkan aspirasi lewat forum publik, reformasi hukum, dan pemberantasan korupsi sungguh-sungguh. Apa yang diinginkan dari masyarakat? Demo damai. Dari masyarakat, demo yang damai, kreatif, dan terarah. Gunakan media sosial sebagai kontrol publik. Dari aparat, mengutamakan dialog, bukan kekerasan. Contoh, solusi damai, dialog terbuka pemerintah dan mahasiswa tahun 1998. Tahun 1998 setelah Soeharto jatuh. Demo adalah bahasa rakyat ketika telinga penguasa tertutup. Tapi ketika demo berubah jadi penjarahan, itu tanda bahaya. Bangsa sedang kehilangan arah komunikasi. Pertanyaannya, apakah pemerintah mau benar-benar mendengar sebelum rakyat benar-benar marah, atau kita akan terus mengulang siklus yang sama dari keresahan, demo, bentrok hingga chaos?